Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, gue akan bukan memprediksi kali ya, akan melihat mungkinnya kira-kira starting 11 apa yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert berdasarkan dari hasil latihan dan berdasarkan semua hal yang gue lihat, semua perkembangan timnas yang gue lihat selama ini ya. Selama ini dimana gue akan coba memprediksi siapa 11 terbaik mungkin yang bisa digunakan untuk pertandingan menghadapi Cina nanti, di mana pertandingan menghadapi Cina adalah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang sangat penting karena kalau kita menang dan Bahrain tidak bisa meraih kemenangan atas Arab, maka kita sudah dipastikan lolos ke ronde 4. Kita sudah dipastikan lolos ke ronde 4. Jadi kemenangan adalah mutlak untuk timnas Indonesia. Oke. 11 terbaik yang dimana di pertandingan menghadapi Cina ini kita akan bermain tanpa kiper andalan kita Martin Paes yang terkena akumulasi kartu kuning, Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu kuning, Ragnar Oratmangun yang cedera, Sandy Walsh yang cedera, dan Eliano Reinders yang ada masalah keluarga. Kita tidak bisa diperkuat 5 pemain naturalisasi tersebut. Jadi tapi masih banyak pemain lainnya ya, pemain lainnya masih, karena squad kita sudah sangat gemuk, jadi tidak terlalu ada masalah. Mungkin hanya sedikit menipis aja mungkin ya pilihan yang ada di bench. Oke, kiper sudah pasti Emil Audero. Gua rasa nggak ada pilihan lain ya. Dimana kalau bicara Nadeo dan Hernando belum terbiasa dengan level yang tinggi, dan Emil sudah terbiasa dengan level yang tinggi. Jadi Emil sudah pasti akan digunakan ya, harusnya ya, kecuali kalau Emil tiba-tiba cedera ya, mungkin Nadeo atau Hernando yang akan main gitu ya. Emil mengisi sektor penjaga gawang dan perdebatan mungkinnya akan ada di 3 back tengah karena ada 5 nama. Kita mungkin bisa singkirkan Jordi Amat ya, karena Jordi Amat mungkin hanya digunakan untuk pelapis. 3 nama yang bisa digunakan ya, 3 nama yang bisa digunakan versi gue ya, versi gue ini, sekali lagi versi gue pribadi ya. Yang pertama sudah pasti El Capitano Jay Itzes sudah tidak akan bergantikan. Nama kedua adalah Mads Hilgers. Kenapa gue memilih Mads Hilgers ya, banyak pasti yang memperdebatkan ya pasti ya antara Mads Hilgers atau Rizky Ridho atau Justin Hubner. Tetapi kalau gue pribadi, kalau gue di mata seorang pelatih itu pasti akan melihat kualitas dulu ya, dan Mads Hilgers ya secara kualitas masih satu level di atas Rizky Ridho. Jadi kalau Mads Hilgers ada di kondisi yang prima, Mads Hilgers akan gue pasang karena sudah pasti akan memberikan nilai tambah apapun itu ya, Mads Hilgers. Dan yang ketiga adalah gue akan memasang Rizky Ridho, bukan Justin Hubner ya. Rizky Ridho, dimana ini adalah pertandingan yang terpenting. Jadi kalau gue pribadi, ini sekali lagi ini pandangan gue secara pribadi, gue tidak akan memainkan pemain muda di saat-saat genting seperti ini ya. Gue tidak akan memainkan pemain muda karena Justin Hubner itu kan belum menyentuh level senior, sementara Rizky Ridho sudah terbiasa, bahkan sudah menjadi kapten di Persija. Jadi pengalaman dan leadershipnya Rizky Ridho akan sangat lebih akan sangat bisa lebih digunakan dibanding premannya Justin Hubner. Kita memang butuh Justin Hubner ya, untuk memprovokasi, untuk memberikan energi dan segala macam. Tapi untuk controlling pertandingan, Rizky Ridho gue rasa lebih bagus ya, Rizky Ridho gitu ya, karena dia punya leadership yang lebih bagus dibanding Justin Hubner. Oke, murni karena leadershipnya aja ya, bukan karena kualitasnya. Kalau kualitasnya Rizky Ridho Hubner setara lah. Oke,
Itu versi gue sekali lagi. Ya di kanan kalau Kevin Dix sudah pasti ya, tidak ada tandingan gue rasa Kevin Dix di sektor back kanan. Dan di sektor back kiri tetap Calvin Verdong akan gue pasang. Ya, Calvin Verdong akan gue pasang. Di tengah tentu saja Tom Hai dan Joe Pelupesi sudah tidak akan tergantikan kalau menurut gue. Kedua pemain ini sudah sangat bisa saling mengisi. Tom Hai sebagai deep playing playmaker dan juga Joe Pelupesi sebagai regista ini bisa menjadi apa ya, duet yang sangat padu di lini tengah, dan sudah terbukti menghadapi Bahrain mereka sangat padu. Ya, mereka sangat padu. Oke. Sementara untuk tiga depannya, nah ini tiga depannya gue punya pilihan sendiri. Ada Lily Pali, ada Beckham, ada Egy, ada Yakob. Ya, ada 4 nama untuk mendampingi Romani yang sudah pasti starter ya, Romani. Tapi gue punya pilihan sendiri. Yang pertama, gue akan memasang Stefano Lillipali. Nah, kenapa Lillipali? Karena dia punya pengalaman. Pertama, pengalaman dia bersama timnas Indonesia di level internasional sudah sangat banyak. Asam garam dia sudah lewati semuanya. Bahkan di era kegelapan dulu di zaman Simon kan Lillipali menjadi andalan kan. Dia sudah terbiasa dengan tekanan yang ada di level internasional. Ditambah di latihan juga dia sangat perform. Sehingga Lillipali gua rasa akan menjadi pilihan utama. Untuk apa? Lebih untuk mengatasi pressure yang ada di pertandingan. Karena Lillipali pemainnya sangat senior. Lillipali juga punya kualitas sebagai attacking playmaker. Jadi Lillipali gua rasa akan menjadi pilihan utama. Tapi mungkin mainnya nggak akan 90 menit ya, karena faktor usia pastinya gitu ya. Gua akan memasang Stefano Lillipali. Dan partner Lillipali di gelandang serang bukan Beckham, bukan Egy, bukan Yakob. Gue akan memasang Dean James di posisi itu. Jadi gue pribadi, sekali lagi ini untuk gue pribadi ya, gue akan memasang Dean James. Kok Dean James gitu ya? Emang Dean James bisa bermain sebagai attacking midfield? Jawabannya tidak terlalu bisa. Tetapi Dean James itu sebelum bermain sebagai back kiri di Go Ahead Eagles, dia adalah seorang winger kiri. Dia adalah seorang winger kiri. Dan kalau bicara kualitas, ya Dean James ini kualitas Eredivisie. Ya, jadi dari making decision, dari kualitas tendangan dan segala macam sudah pasti di atas Egy, Yakob dan semacamnya. Itu sudah pasti. Makanya gua akan memasang Dean James di posisi itu. Untuk apa? Menaikkan kualitas permainan. Gue akan memasang Dean James. Sekali lagi ini pilihan gue ya. Ini pilihan objektif dari gue. Gue akan memasang Dean James supaya power ya. Menambah power di lini depan. Karena Dean James punya kualitas individu yang luar biasa. Ya, kualitas Eredivisie. Jadi Dean James, dan di posisi bek kiri juga kan cadangannya banyak ya. Ada Shane, ada Arhan, ada Nathan Joon. Jadi gue rasa memasang Dean James dan Verdong bersamaan tidak akan terlalu buruk. Bahkan bisa menambah power gitu ya. Ya, jadi bukan Egy, bukan Yakob, bukan Beckham. Ini kan Beckham juga perform di latihan ya. Tapi kenapa Beckham gak dipasang? Ya, kenapa bukan Beckham starternya? Kalau menurut gue, memasang Beckham di pertandingan debut apalagi di laga sepenting ini terlalu gambling kalau untuk gua. Ya, terlalu gambling karena kita tidak tahu mental apa yang dipunyai oleh seorang Beckham Putra. Ya, apakah dia akan demam panggung, apakah dia bisa langsung tune in dengan permainan, ataukah nanti dia akan menghadapi kesialan, dan gimana cara dia mengatasi tekanan ketika dia sedang sial. Kayak gitu-gitu kan itu bisa menjadi faktor penentu jalurnya pertandingan. Makanya gua merasa kalau memasang Beckham dari awal itu akan sangat gambling. Makanya Lillipali dan Dean James gue rasa akan lebih baik, atau Lillipali Yakob ya, karena Yakob juga sudah sangat berpengalaman dan Yakob adalah pemain yang cerdas. Jadi
Either Lillipali Yakob atau Lillipali Dean James, tapi gue lebih prefer Dean James untuk menemani Ron Money. Oke? Itu aja mungkin tentang 11 pemain kira-kira ya dari versi gue yang bisa diturunkan. See you di video selanjutnya ya.